Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah anak-anak pada siang ini kita bisa bersama-sama belajar fikih ya. Jadi anak-anak karena jadwal 9C dengan 9D itu berbarengan harinya, jamnya juga cuma selisih 1 jam ya. Ibu meetingnya digabung ya. Supaya apa? Supaya ibu bisa hemat dan bisa ngajarnya tuntas. Kalau cuma satu kelas, kita itu bisa 1 jam saja. Tetapi kalau 2 kelas digabung dan jamnya jam 1 begini, kita misalnya ada pertanyaan belum selesai, ibu mau menerangkan belum selesai, itu masih bisa. Karena tidak mengganggu mata pelajaran yang lain. Ibu juga sudah izin kepada semua guru yang ada di kelas 9 untuk mata pelajaran fikih mau ambil meetingnya jam 1 gitu. Nah, kecuali ya misalnya kalian tahu nih yang 9C sama 9D ternyata gurunya itu gak ngasih tugas gitu anak-anak. Kasih tahu Bu Rumzil. Jadi kita bisa meetingnya jam 10 atau jam 11-nya gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau ulangan atau lagi tugas itu tetap di jamnya masing-masing ya, bukan di jam 1. Jadi jam 1 itu untuk meeting aja. Alhamdulillah sudah 38, berarti muridnya 37 nih, baru satu kelas ini hitungannya ya yang bergabung. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya kalian itu ada yang lagi vaksin, atau lagi isoman, atau bahkan misalnya ya kuotanya terbatas, nanti insya Allah ibu bagi videonya. Cuman jangan dibagi video, tidak diputar ya, diputar anak ya. Karena kalau tidak mendengarkan keterangan, kadang-kadang kalau baca doang nggak ngerti ya. Oke. Ngomong-ngomong ini udah baca semua kan materinya? Marsha, ibu mau tanya, Marsha udah baca belum tadi? Udah, Bu. Alhamdulillah ya. Ibu mah yang penting ada yang baca. Tadi temannya yang awal-awal bergabung juga sudah baca katanya. Ada yang baca sedikit. Ya, kalau baca harus sampai selesai anak-anak ya. Supaya apa? Supaya kalau ibu menerangkan nanti seandainya ada yang nggak jelas kamu bisa tanya. Nah, kalau kamu tidak pernah baca sebelumnya terus ibu ada yang kelewat nggak nerangin, kamu tidak bisa nanya. Karena kamu nggak nyadar bahwa sebenarnya ada yang ibu kelewat, nggak diterangin sama Bu Rumzil. Ya, jadi kalian baca materinya. Kalian sama ibu-ibu walasnya sudah dikasih rak buku online apa sih pokoknya buku yang tinggal twing gitu. Ada, sudah dikasih? Sudah. Alhamdulillah. Nah, itu anak-anak materinya sama dengan yang ibu kasih, yang ibu fotoin ya. Cuman ibu fotoinnya per bab yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Bukunya sama ya. E-book fikih keluaran Kementerian Agama sama. Baik anak-anak, kita mulai ya. Alhamdulillah sudah 48 yang bergabung. Ibu mau mulai dari pertanyaan. Coba dulu kalau kalian baca. Kita mau bahas tentang apa ini anak-anak sekarang ini anak? Nyembelih. Ya, penyembelihan. Bagus. Jadi kita mau belajar tentang penyembelihan. Ini anak-anak merupakan kelanjutan dari bab terakhir yang kita pelajari, yang kalian pelajari bersama Bu Eva tentang halal haram. Masih ingat kan? Ya, bab terakhir judulnya halal haram, yang dibahas itu makanan halal haram, minuman halal haram, dan binatang halal haram. Nah, ujungnya itu anak-anak binatang halal haram itu masih ada kelanjutannya lagi. Yang akan kita pelajari sekarang yaitu penyembelihan. Ya, penyembelihan itu anak-anak punya sinonim dalam bahasa Arab namanya az-zakah. Az-zakah itu artinya suci. Ya,
Nah, kenapa dibilang suci? Karena hewan itu anak-anak, walaupun hewannya halal, ya, kalian masih ingat kan kelas 8 hewan halal itu apa saja? Tidak serta-merta bisa langsung dimakan, kecuali prosesnya itu halal. Nah, salah satu prosesnya itu adalah melalui penyembelihan, ya. Sampai di sini, Ibu mau bertanya lagi. Kalau kamu tidak mau bertanya, ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, Ibu yang mau bertanya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, artinya penyembelihan apa? Ya, siapa yang bisa? Kalau yang baca bisa lah. Yuk, penyembelihan adalah kamu nggak bisa buka HP-nya ya. Ya udah, Ibu kasih tahu aja biar cepat. Anak-anak, penyembelihan itu anak-anak itu adalah proses untuk melayangkan nyawa, untuk menghilangkan nyawa. Kalau bahasa agak kasarnya itu untuk mematikan binatang. Itu sebuah proses untuk mematikan binatang. Ya, mengapa? Karena dalam fikih binatang yang mati yang gara-garanya bukan disembelih itu hukumnya bangkai. Ya, jadi bangkai dalam bahasa Indonesia dan bangkai dalam fikih itu berbeda. Kalau bangkai dalam bahasa Indonesia itu kan yang bau, yang sudah busuk, yang ini gitu kan ya. Tetapi kalau dalam fikih, asal binatang itu mati bukan karena disembelih, itu namanya bangkai. Ingat-ingat, binatang yang mati bukan karena disembelih, itu hukumnya bangkai. Dan kalian sudah Ibu ajarkan dulu kelas 8. Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagimu bangkai. Nah, ya. Bangkai itu adalah binatang yang mati bukan karena disembelih. Berarti penyembelihan itu merupakan proses supaya binatang bisa kita makan. Nah, terus prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah dengan memotong. Apa yang dipotong? Pangkal leher. Nah, jadi binatang itu kan ada lehernya, pangkal leher itu di sini. Kalau yang di materi sudah Ibu fotokan itu ada fotonya, ada apa namanya, ada gambarannya kan, ada binatangnya, pangkal leher. Nah, di pangkal leher itu disembelih sampai putus kerongkongannya, putus satunya lagi apa? Tenggorokannya. Jadi yang wajib putus ada dua, kerongkongan dan tenggorokan. Kamu kalau di biologi sudah diajarin kan bedanya kerongkongan dan tenggorokan? Coba. Iya, Bu. Oke, coba apa bedanya? Sudah, Bu. Ya, coba Deril bisa nggak kerongkongan itu apa, tenggorokan itu apa? Kerongkongan itu buat makanan, tenggorokan buat udara. Iya, betul. Jalannya nafas ya, jalannya nafas. Nah, kalau bahasa Arabnya itu hulkum, almari. Nah, itu bahasa Arabnya ya, bagus. Jadi, yang harus putus adalah tenggorokan dan kerongkongan. Itu harus putus ketika menyembelih. Ya, karena kalau dua itu tidak putus, berarti nanti hukumnya kalaupun binatang itu mati, matinya bukan karena penyembelihan yang sempurna. Oke. Nah, disunahkan juga ketika menyembelih pangkal leher itu putus juga urat nadi kanan dan kiri. Jadi berarti ada 4 yang harus putus. 2 wajib, 2 sunnah. Yang wajib adalah tenggorokan, kerongkongan. Yang sunnah adalah nadi kanan dan nadi kiri. Mengapa Bu sunnah nadi kanan dan nadi kiri? Karena kalau 2 urat ini putus juga, proses penyembelihannya cepat. Matinya cepat. Memangnya kenapa Bu kalau cepat? Karena sama Nabi, kata Nabi kalau kamu itu membunuh, bukan membunuh orang ya anak ya. Jadi kalau zaman dulu itu kan ada menyembelih, ada berburu. Jadi itu berburulah dengan baik gitu ya. Tapi kalau kamu menyembelih juga dengan baik. Nah, salah satu bentuk kebaikan kita dalam menyembelih adalah mempercepat
proses kematian binatang itu. Kenapa, Bu? Karena kalau lama, binatang itu semakin lama juga merasakan kesakitan. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya sampai di sini? Mengerti ya? Nah, itu berarti kita sudah sudah mengerti tentang pengertian atau definisi dari penyembelihan. Nah, sekarang dasar hukumnya. Nah, semua yang dibahas dalam fikih itu anak-anak, dasarnya adalah 1, Al-Quran, 2, hadis. Jadi, kalau kamu belajar fikih, ada materi, ada buku yang harus dibaca. Kalau ketemu sama tulisan-tulisan Arab, jangan skip ya Deril ya. Dibaca. Ibu banyak membuat soal-soal, itu jawabannya ada di dalil. Kenapa? Karena ibu tahu anak-anak itu agak-agak alergi kalau ketemu sama ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Padahal itu adalah dasar hukum dari yang kita pelajari. Ya, ulama mengeluarkan bahwa ini haram, ini halal, ini harus begini, harus itu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Ya, jadi dibaca juga artinya. Kalau nggak ngerti tanya nanti. Nah, di buku yang sudah Ibu kirim ke kalian ya, di situ ada Al-Maidah ayat 3. Ini sudah diterangkan waktu kelas 8. Tapi Ibu ulangi lagi, takut ada yang waktu kelas 8 nggak ikut meeting, nggak ikut menyimak videonya juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu. Tadi Ibu sudah jelaskan artinya maitatun, bangkainya ya. Hurrimat alaikumul maitatu. Wadamu walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillah. Nah, ini yang penting. Wa ma uhilla li ghairillah. Dan apa saja yang disembelih bukan karena Allah. Nah, jadi ada orang menyembelih tapi niatnya bukan karena Allah. Ya, hati-hati. Nanti ini akan keluar hukum. Misalnya, Ibu kasih contoh. Kita punya tetangga, ya, non-muslim. Nah, di hari perayaan agamanya dia, taruhlah misalnya, tidak usah sebut agamanya ya. Kemudian di hari salah satu perayaan agamanya, dia motong ayam. Ya, motong ayam dimasak, chicken teriyaki. Terus karena kita itu tetangga, kita dibagi, ya. Demi ya masak chicken teriyaki ya. Kita dibagi. Nah, setelah dibagi, wah mantap nih gitu kan ya, tinggal tambahin apa gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah, Ibu mau tanya nih, boleh nggak kita makan tuh ayam teriyakinya? Ayamnya halal, misalnya, ya. Beli, misalnya tetangga kita yang muslim itu pekerjaannya guru, misalnya guru kan halal. Yuk, boleh nggak kita makan ayamnya? Boleh. Boleh, Demi. Kan tadi Ibu udah bilang, wama ya, yang nggak boleh ya, wama uhilla li ghairillah. Yang tadi kan hurrimat, diharamkan ya, hurrimat al-matatu wa damu wa lahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillah, diharamkan apa yang disembelih bukan karena Allah. Ya, jadi walaupun ayamnya halal, masakannya enak, terus ayamnya boleh belinya uangnya uang halal karena bekerjaannya halal, itu tidak boleh dimakan. Mengapa? Karena dia menyembelih ayamnya itu untuk menyembah Tuhan selain Allah, untuk kemusyrikan. Ya, kalau bahasa kita kan musyrik jadinya. Ya, misalnya taruh agama Kristen pada perayaan Natal misalnya. Ya, dia kan menyembelihnya untuk Tuhannya yang Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Bapak, nggak tahu Tuhan apaan. Tuhan anak. Ada 3 Tuhannya. Nah, jadi nggak boleh dimakan. Terus gimana Bu kalau kita kasih? Nah, tidak usah bilang, aduh maaf gitu. Jangan ya. Secara bersosialisasi kita terima aja. Habis itu
cari tuh di mana ada kucing, kasih ke kucing. Duh, Bu, mubazir itu temannya setan. Enggak. Kita tidak boleh ngasih ke orang sesuatu yang kita sudah tahu itu haram. Jangan dikasih lagi ke orang. Ya. Kecuali kamu juga kasih ke orang yang non muslim. Kembalikan ke yang non, misalnya ada ini sama-sama non muslimnya nih, kasihin aja sama-sama ininya gitu, terserah. Tapi kalau nggak dapat kasih aja ke kucing, ya. Jadi apa namanya anak-anak, dalam penyembelihan itu nanti ada syaratnya, ada rukunnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada. Ibu lanjutkan. Kemudian hadis Nabi yang di bawahnya itu, yang di halaman berapa itu, yang nggak ada halamannya ya Bu ya. Kata Nabi, kalau kamu mau menyembelih, sembelihnya dengan baik. Kemudian sama Nabi disuruh tajamkan alat penyembelihannya, ya, supaya nyaman, ya, supaya senang itu hewan sembelihannya. Nah, apa namanya, bentuk dari membuat hewan sembelihan itu senang itu anak-anak, itu bukan berarti misalnya sebelum disembelih dimandiin dulu, dikasih baju, dikasih bunga gitu kan ya. Kamu pernah nggak lihat ada orang mau kurban terus kambingnya dikasih kain, dikasih bunga gitu kan ya, atau disetelin musik, dijoget-jogetin itu. Bukan seperti itu anak-anak. Ya, bukan seperti itu. Wujud dari membuat senangnya itu adalah dengan mempercepat kematiannya. Caranya dengan apa? Dengan menajamkan alat sembelihannya. Jadi anak-anak ketika menyembelih, alat penyembelihan itu harus tajam. Ya, kamu kalau misal kamu nanti ada praktik menyembelih nih, perhatikan ya. Kalau misalnya sesuatu yang sudah luka, leher nih sudah luka, kemudian kena benda yang tajam seperti pisau, golok dan sebagainya itu anak-anak, kalau terlalu lama itu perih. Ya, kalau nggak percaya, kalau kamu pernah luka, terus kamu masukkan ke yang luka itu, masukkan, kenakan aja, ya, sentuhkan aja misalnya pisau yang tajam itu perih. Ya, makanya kata Nabi, tajamkan supaya apa? Supaya senang. Supaya senang apa? Mengurangi rasa sakitnya si ayam tadi, si binatang yang akan kita sembelih tadi. Ya, itu satu ayat dan satu hadis tentang penyembelihan, dasar hukumnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, ini anak-anak yang tidak buka video, nggak tidur kan? Ntar ibu ditinggal tidur lagi. Putus-putus Bu sinyal yang lain. Oh gitu, tapi suara ibu nggak putus-putus kan? Enggak, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Wis, Raka, assalamualaikum. Yuk. Sekarang anak-anak rukun penyembelihannya. Nah, kita sudah sampai ke rukunnya. Jadi anak-anak kalau dalam fikih kamu jangan aduh ada rukun lagi rukun. Emang begitu anak. Rukun itu anak-anak apa yang harus ada ya. Jadi jangan alergi dengan kata-kata rukun. Ini sholat ada rukunnya, wudhu ada rukunnya, nyembelih juga ada rukunnya gitu. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah orang yang menyembelih. Ya iyalah, kalau nggak ada yang nyembelih mana bisa terjadi penyembelihan, ya kan? Nah, syaratnya orang yang menyembelih ini, yang di bawahnya itu anak-anak, yang pertama adalah beragama Islam atau ahli kitab. Ya, beragama Islam atau ahli kitab. Kalau beragama Islam kita tahu sendiri, pokoknya yang beragama Islam itu ya orang Islam lah. Kemudian ahli kitab. Yo, siapa yang tahu siapa itu ahli kitab? Yo. Ayo, masa 62 orang nggak ada yang tahu ahli kitab itu siapa? Apa orang yang pintar bahasa Arab bisa baca kitab? Bu Faiko? Umat Yahudi dan Nasrani. Pintar, Demi. Jadi yang disebut dengan ahli kitab adalah umat yang oleh Allah dulu nabinya dibagi kitab. Ya. Nah, kita kan tahu ada Zabur diturunkan kepada umatnya Nabi Daud. Tapi kalau sekarang kan sudah nggak ada ya umatnya Nabi Daud ya.
Nah, kemudian ada Injil diturunkan kepada umatnya Nabi Isa. Ada Taurat diturunkan kepada umatnya Nabi Musa. Nah, zaman Nabi ketika Nabi hidup, itu yang ada adalah sisa-sisa dari umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa. Jadi ahli kitab itu adalah orang Yahudi, umatnya Nabi Musa, dan Nasrani, umatnya Nabi Isa. Ya, sembelihan mereka, ya, walaupun mereka bukan Islam, itu boleh kita makan, anak-anak. Mengapa? Mengapa Bu tidak termasuk kepada seperti yang tadi wa ma uhilla li ghairillah? Karena syariat yang diberikan di dalam kitab Taurat dan Injil itu tentang penyembelihan sama dengan syariat Islam tentang penyembelihannya. Jadi bahwa harus membaca asma Allah, bahwa harus begini, bahwa harus terpotong pangkal lehernya sampai kerongkongan dan tenggorokannya putus, bahwa begini sama. Makanya sembelihan mereka boleh kita makan. Nah, yang jadi masalah adalah, Ibu mau bertanya nih, apakah Yahudi dan Nasrani sekarang masih ada? Ya. Masih ada. Masih ada di mana, Demi? Ada di mana coba yo Yahudi sama Nasrani? Ada di Roma, Nasrani. Oh, Nasrani di Roma. Terus kalau Yahudi di mana? Yahudi di Yerusalem. Di ini ya, di Israel ya. Ya. Ya, kebanyakan di situ ya. Yang mengaku Yahudi banyak anak-anak ya. Di Amerika itu banyak Yahudi ya. Di Eropa itu rata-rata banyak Yahudi katanya. Nah, sekarang kita bahas apakah sembelihan Yahudi sama Nasrani yang ada sekarang itu termasuk yang boleh kita makan. Sekarang perhatikan. Ya. Tadi kamu sudah mengerti kan bahwa sembelihan orang Yahudi dan Nasrani boleh dimakan karena syariatnya sama dengan syariat orang Islam tentang penyembelihan. Nah, yang terjadi sekarang anak-anak, Yahudi dan Nasrani apakah masih berpegang kepada Taurat dan Injil? Taurat dan Injil yang asli ketika Nabi Musa dan Nabi Isa menyiarkannya, mengajarkannya kepada umatnya. Tidak. Itu dia masalahnya ya Demia. Kalau Yahudi anak-anak, Yahudi itu ya, tapi katanya juga nih, katanya itu kalau dalam bab-bab tertentu itu masih ada yang berpegang teguh Yahudi nih. Karena Yahudi itu anak-anak termasuk ras atau bangsa lah ya, bangsa Yahudi yang memiliki otak paling encer sedunia. Paling pintar sedunia, ya. Nah, untuk orang-orang yang masih berpegang teguh, yang syariat, yang bukan syariat kalau mereka ya, yang tata cara penyembelihannya sama dengan syariat Islam, nah, itu masih boleh dimakan. Tetapi kalau Yahudinya sudah nyeleweng, sudah tidak sesuai dengan syariatnya Nabi Musa tentang penyembelihan, yang ada di Taurat asli, penyembelihannya tidak bisa kita makan. Jadi kalau suatu saat pergi ke Israel, pergi ke Amerika yang ada orang Yahudinya, terus misalnya tahu nih orang Yahudi nih, ahli kitab nih gitu kan ya, dikasih ayam, lihat-lihat dulu kamu, ya lihat-lihat dulu ya. Bagaimana dengan Nasrani? Apakah Nasrani kamu pikirannya Nasrani pasti sama dengan orang Kristen kan sekarang kan? Ya tidak? Tidak. Tidak. Berarti Nasrani ada di mana? Yang ada di Vatikan, yang ada di Roma itu kan namanya Kristen, Demi. Yang namanya Nasrani itu sekarang di mana umat Nasrani? Kan pasti yang ngaku Kristen namanya itu sekarang. Nasrani kalau sekarang itu anak-anak itu hampir tidak ada. Karena umatnya ya itu sudah mengubah syariatnya. Ya, sudah diubah syariatnya. Tuhannya bukan Allah sudah. Dia kalau nyembelih itu bukan Tuhannya, yang dimaksud itu bukan Tuhan Allah. Kenapa? Karena mereka itu sudah punya Tuhan Bapak, Tuhan Anak, sama Tuhan Ibu. Udah nyeleweng juga.
Ya, udah nyeleweng juga. Jadi apa namanya, terjemahan dari Yahudi dan Nasrani ini yang ada zaman Nabi dulu. Ya, yang ada zaman Nabi dulu, seperti kamu kalau belajar SKI itu, kamu tahu namanya yang Bukhaira gitu kan ya. Ya pendeta Yahudi gitu ya, Nasrani gitu kan ya, rahibnya gitu kan ya. Waktu nabi-nabi masih awal-awal tuh di apa namanya, dilihat kan, kamu ingat kan ceritanya Pak Mufti mungkin ya. Ya, Nabi ketika ikut ke Syam, Nabi apa namanya, berhenti di satu tempat, kemudian dilihat punggungnya sama pendeta gitu kan ya, sama pamannya Siti Khadijah juga. Itu kan apa namanya, masih berpegang teguh kepada agama Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, kalau mereka itu sembelihannya masih boleh dimakan. Yang nggak boleh dimakan adalah Yahudi dan Nasrani, tapi sudah nyeleweng, itu tidak boleh dimakan. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang, perhatikan, kalau kita ada di Indonesia itu aman insya Allah, Nana, ya. Ya, mencari yang halal itu masih banyak, bisa lah diusahakan. Nah, bagaimana kalau misalnya hidup di luar negeri gitu kan ya? Gimana caranya? Misalnya kalian kuliah, misalnya gendis nanti kuliah di mana itu? Di Oxford. Oh, amin, amin, amin. Atau di Australia, di Aussie ya, Lintang, kuliah di mana? Di Kanada. Oh, kalau mau makan anak-anak hati-hati ya. Katanya kalau di luar negeri itu yang apa namanya, dagingnya berasal dari hewan yang penyembelihannya itu Islami, itu belinya di toko Turki. Jadi orang-orang Turki itu kan menyebar di seluruh dunia. Mereka itu buka toko yang Islam, yang Islami lah pokoknya. Ya, nah, situ cuman bisanya. Kalau kamu pergi-pergi yang cuman buat apa tuh namanya, ya refreshing, buat touring-touring gitu, berwisata itu ya. Kalau misalnya agak kesulitan mencari makanan yang halal, bawa Indomie dari Indonesia. Ya, nyangu Indomie, ceplok telur gitu, bawa rendang, bawa sambal goreng, gitu-gitu. Karena jangan sampai kita nyobain ini sosis. Loh, sosis dibikin dari apa? Misalnya sosis ayam dari ayam. Ayamnya disembelih apa tidak? Oh, pasti disembelih. Islami apa tidak masalah penyembelihannya? Misalnya kamu jalan-jalan ke Korea, oh, ke opa-opa. Kalian pergi ke Korea, kemudian di situ ada apa namanya, street food, ya kan? Yang buat nyoba-nyoba makanan-makanan itu street food. Wah, misalnya kamu, ini roti ada dagingnya. Itu harus dipermasalahkan dulu, tanya dulu. Ini jangan-jangan dipotong. Orang Korea rata-rata agamanya apa, Nana? Tahu nggak kamu? Ya, kalau ada misalnya di mana di Korea halal gitu kan ya, kamu mungkin masih boleh itu beli. Tapi kalau tidak ada, jangan ambil resiko ya, Nana ya. Itu titipan Burumzil. Jadi kalau inian, kalau misalnya kan kita enggak tahu ya di antara kalian mana nanti yang pergi ke luar negeri yang negerinya itu bukan negara Muslim. Ya, hati-hati makanan yang berupa unsur hewani. Ya. Oke, itu syarat pertama, agama. Oh, ada lagi Ibu syaratnya? Ada. Jadi orang yang nyembelih itu harus berakal. Coba Ibu mau tanya, lawannya berakal ini apa, Nana? Gila, Bu. Gila, bagus. Berarti kalau ada orang gila nyembelih, sembelihannya nggak bisa kita makan. Ya, nggak bisa dimakan, nggak bisa. Ya, jadi yang nyembelih itu harus berakal. Ya, Bu, bagaimana kalau ada orang gila musiman? Jadi kadang-kadang gila, kadang-kadang sadar gitu kan ya. Nah, kamu jangan ambil resiko lah, takutnya dia nyembelih pas lagi gila. Ya. Kemudian yang terakhir syaratnya harus mumayyiz. Ya, mumayyiz itu berbeda dengan balik anak-anak. Ya, ada orang balik, ada orang mumayyiz tapi belum balik. Ya, kalau balik kamu kan tahu, kalau perempuan itu tandanya adalah pada waktu haid pertama kali. Nah, kalau yang laki-laki tandanya ketika
ketika wet dream. Ketika apa namanya itu ya? Ketika mimpi basah, ya wet dream. Betul anak-anak. Kaidir nih yang tahu. Nah, kalau mumayyiz anak-anak boleh jadi lebih muda dari balik. Jadi artinya mumayyiz itu sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Misalnya SD kelas 6, ya, dia belum mimpi basah. Dia itu kalau misalnya nyembelih, tapi dia sudah bisa membedakan yang baik dan buruk, sembelihannya sudah boleh dimakan. Itu artinya mumayyiz, ya, mumayyiz. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Nana? Udah pinter semua, tapi bukan karena ngantuk kan? Oh, ini yang buka video ini berempat doang Burumzil nih. Serasa muridnya Burumzil hanya Lintang, Gendis, sama Sasa nih. Alhamdulillah, gitu dong. Jadi ibu kan bisa ngelihat wajah kamu, Nana. Oke, itu rukun yang pertama ya. Rukun yang pertama orang yang menyembelih syaratnya adalah agamanya muslim atau ahli kitab. Yang kedua berakal dan yang ketiga mumayyiz. Nah, sekarang syarat rukun yang kedua binatangnya. Ya kan? Binatang yang kita sembelih syaratnya itu harus masih hidup. Kalau binatangnya udah mati, ya udah namanya bangkai. Bangkai, tapi kamu ingat kan waktu kelas 8 ada 2 bangkai yang halal. Ada 2 binatang yang mati tanpa disembelih tapi halal hukumnya. Apa dan apa yo? Ikan dan belalang. Ikan dan belalang. Pintar, ikan dan belalang. Jadi kalau kalian pergi ke pasar ikut mama belanja, kamu pergi ke tukang ikan, enggak ada ceritanya ikan disembelih, anak. Yang ada itu dimasukin plastik, digetok-getok pakai kayu. Ya. Ya, itu. Ya, jadi kalau ikan sama belalang boleh dimakan walaupun tidak disembelih, walaupun tidak dipotong pangkal lehernya. Ya. Nah, kenapa Bu? Ya ada kerongkongannya ya kan ya, yang ada apa insang ya ya. Kalau belalang Bu, alhamdulillah lah ya kita hidup di negara yang tidak sampai makan belalang. Tapi kalaupun ada yang kepengen nyoba ya udah, itu tidak harus disembelih. Apa belalang mah dipotek doang kali ya. Iya kan ya. Kalaupun ada yang mau itu halal anak-anak. Tapi alhamdulillah kita tidak sampai makan belalang ya kan ya. Enakan tahu. Ya, sekarang perhatikan ya, syarat binatangnya masih hidup. Berarti kalau ada binatang yang sudah mati, walaupun disembelih itu tetap hukumnya bangkai. Contoh misalnya ya, kita punya, kamu itu di rumah melihara ayam. Nah, rumah kamu pinggir jalan. Kan biasa ayam itu dilepas ya biar bisa cari makan gitu kan ya. Tiba-tiba ada kaidir naik motor, itu cepat. Keserempet tuh si ayam ya. Nah, untuk menentukan ayam itu masih hidup atau tidak, kamu pegang sininya. Lehernya. Kalau lehernya sudah tidak ada gitu, detak-detak gitu, itu berarti sudah hidup. Bu, masih misalnya apa sih namanya tuh? Sayapnya masih gerak-gerak, Bu. Nah, mengepak-ngepak. Oh, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Bu, kakinya masih gerak-gerak. Oh, masih ada tanda kehidupan. Kamu cepat tuh ambil pisau, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Jadi matinya bukan karena diserempet kaidir, tapi karena disembelih. Itu boleh dimakan. Ya, tapi kalau ketika kamu pegang, ya udah nggak ada nih. Kamu jangan bilang, udah kita pura-pura aja nggak tahu, anggap aja masih hidup gitu kan ya. Ini baru sedetik yang lalu, nggak bisa. Bu, ayamnya harganya 150 ayam kampung, tetap tidak bisa. Itu hukumnya sudah bangkai. Ya, karena matinya bukan karena disembelih, tetapi karena terbentur sama motornya Kaidir. Mana Kaidir? Kaidir. Assalamualaikum Kaidir. Waalaikumsalam, Bu. Buka dong videonya. Ya. Nah, sampai di sini di syarat pertama udah ngerti anak-anak?
tentang hewan yang masih hidup ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Syarat yang kedua, hewannya harus halal. Ya, hewannya harus halal. Artinya, Nana, kalau sudah jelas haram, walaupun disembelih, itu tidak bisa membuat binatangnya itu bisa dimakan, halal dimakan. Contoh misalnya, udah jelas-jelas, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir, dan daging babi. Berarti kan babi sudah jelas haram kan? Kamu sembelih pakai bismillah 100 kali juga tetap haram. Bu, syariat penyembelihannya sudah dilakukan semuanya, tetap haram. Jadi penyembelihan tidak bisa mengubah status binatang haram menjadi halal dimakan. Kalau binatangnya haram, walaupun disembelih sesuai syariat Islam, tetap haram, tidak bisa dimakan. Itu. Nah, di samping itu, hati-hati, ada lagi kehalalannya yang harus kita waspadai, yaitu prosesnya halal. Artinya misalnya nih ya, ayam hukumnya halal, disembelih secara halal, tapi boleh nyolong, ya, tapi punyanya tetangga, ya, boleh dimakan apa tidak? Nggak boleh, ya. Jadi ingat-ingat, kan ada halal lidzatihi. Jadi status binatangnya memang halal, halal sababi. Proses memperolehnya itu juga halal. Misalnya ada sapi anak-anak. Ini Idul Kurban kan udah deket ya. Ada seseorang beli sapi 1,4 ton pejabat. Disembelih sesuai dengan syariat Islam. Tapi ternyata seandainya kita tahu uangnya, kan harganya kalau itu kan ratusan juta ya. Uangnya ternyata boleh korupsi. Ya, bukan uang dia pribadi, korupsi lah pokoknya judulnya, ya. Nah, itu anak-anak berarti binatangnya, sapinya itu tidak halal sababinya. Cara memperolehnya tidak halal. Kalau kita tahu uang yang didapatkan misalnya sekretarisnya, kalau sekretarisnya kan biasanya tahu, ini bukan uangnya, ini uangnya kantornya. Itu anak-anak tidak boleh dimakan. Walaupun sapi halal, disembelihnya sudah memenuhi syariat Islam, tetapi memperolehnya itu tidak halal, tidak boleh dimakan. Walaupun 1,4 ton, berapa kilo tuh? Berapa kilo? Banyak banget jadinya kan ya. Nah, itu anak-anak ya. Jadi harus hati-hati. Jadi halal itu ada halal lidzatihi, ya, binatangnya emang halal, ada halal sababi. Cara memperolehnya juga harus halal. Sampai di sini ada yang mau bertanya di rukun yang kedua? Ayo. Ini tidak tidur kan ya? Kamu itu disetel, di-onin, abis itu kamu tiduran gitu ya, dengerin doang. Yang penting kamu udah tidur, tidak apa-apa dulu. Tapi nanti pas foto harus dibuka semuanya ya. Nah, sekarang anak-anak, rukun berikutnya yaitu niat penyembelihannya. Tadi sudah Ibu jelaskan, wa ma uhilla li ghairillah, apa saja yang disembelih bukan karena Allah itu haram. Berarti niatnya harus disembelih karena Allah. Kalau sudah Bismillahi Allahu Akbar pas menyembelih, itu sudah boleh dimakan. Berarti orang yang sedang menyembelih tidak boleh bercanda-bercanda, Bu. Tidak boleh. Takut apa? Takut lupa. Bu, bagaimana Bu pas menyembelih lupa, Bu? Aduh, udah mati baru ingat. Makanya diajarin. Ya, menyembelih itu tidak sekedar membuat hewan mati, tapi pas menyembelihnya harus baca Bismillahi Allahu Akbar. Coba ada yang tahu kenapa sih Bu bukan Bismillahirrahmanirrahim? Bukannya kalau apa-apa kita baca Bismillahirrahmanirrahim aja gitu. Ada nggak yang tahu? Pintar kalau tahu nih. Yuk, ada yang tahu? Nggak ada. Ibu kasih tahu aja ya. Karena asma Allah kalau Ar-Rahmanir-Rahim itu tidak cocok dengan penyembelihan anak-anak. Ar-Rahmanir-Rahim kan pengasih penyayang, sementara kan kita sembelih. Ya, nggak matching kan? Nah, jadinya kalau menyembelih itu bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ya. Bismillahi Allahu Akbar. Gitu.
Itu gampang ya niatnya ya. Disembelih karena Allah. Nah, kemudian yang terakhir, rukun yang terakhir adalah alatnya. Alat untuk menyembelihnya. Alat untuk menyembelih itu anak-anak syaratnya harus tajam. Ya. Bahannya itu yang diperbolehkan. Kalau dulu anak-anak kamu kalau belajar sejarah kan ada zaman batu ya anak-anak ya. Nah, itu batu boleh, batunya ditajamkan Bu. Iya, gimana caranya? Wallahu a'lam lah. Zamannya mereka mungkin diasah gitu ya batunya ya biar ujungnya tajam. Nah, kalau zaman sekarang itu ada pisau porselen ya kan. Nah, yang penting tajam. Nah, kemudian dari logam. Kalau sekarang pisau golok itu terbuat dari logam. Ya. Kemudian kaca. Nah, jadi kaca itu anak-anak itu tajam, ya, itu boleh buat menyembelih. Jadi bahan yang boleh dibuat untuk menyembelih itu batu, logam, kaca. Tapi ingat, ya, kalau sudah ditajamkan, yang menyentuh leher adalah bagian yang tajam, bukan bagian yang runcingnya. Jadi jangan di gitu di lehernya, jangan. Jangan ditusuk-tusuk dengan yang tajamnya. Harus bagian tajamnya yang kena. Nah, ya, itu. Yang dilarang, bahan yang dilarang untuk menyembelih itu ada tulang, gigi, sama kuku. Ya. Tulang sama gigi itu kan bentuk tulang ya kalau di biologi ya. Gigi termasuk tulang kan ya. Nah, jadi misalnya ada giginya apa anak ya yang gede itu. Dinosaurus misalnya ya, itu tajam dibuat menyembelih itu tidak boleh, dilarang. Kemudian kukunya kira-kira kukunya siapa ya? Kukunya binatang kayaknya ya, atau misalnya ada orang kukunya dipanjangin, ditajamin gitu kan ya, buat menyembelih, digini nggak boleh. Ya, kata Nabi kalau kuku itu alat yang dipakai oleh orang-orang Habasyah. Habasyah kalau sekarang itu namanya negaranya Ethiopia. Nah, dulu Habasyah itu non-muslim. Tidak menyembah Allah. Makanya di sama Nabi dilarang. 3 tuh yang nggak boleh ya, gigi, tulang, sama kuku. Tuh dilarang untuk dijadikan alat penyembelihan. Nah, itu rukun dan syarat penyembelihan. Siapa yang mau tanya sampai di sini? Yuk. Pinter semua ada ya. Nah, sekarang hal-hal yang harus diperhatikan. Ya. Enggak usah, ini sudah semuanya ini. Langsung kepada kewajiban dalam penyembelihan. Ya. Kewajiban dalam penyembelihan. Tadi ya yang pertama harus disebut asma Allah. Ya, harus disebut asma Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Tuh. Ya. Bu, kalau kurban itu ada takbirnya, Bu. Itu mah lain nanti. Kita akan belajar juga bab kurban. Tapi yang penting Bismillahi Allahu Akbar aja. Bismillah sudah cukup, anak-anak. Bismillah itu sudah cukup. Ya. Kemudian niatnya karena Allah ya sudah putus tenggorokan sama kerongkongannya. Itu yang wajib. Nah, sekarang sunnahnya. Sunnahnya binatangnya itu dihadapkan ke kiblat. Kalau bisa. Jadi kalau misalnya kamu jadi panitia penyembelihan kurban, kalau misalnya yang mau disembelih sapi, ini kan hewan gede. Itu butuh berapa orang itu? Harus hati-hati kamu ininya. Apa tuh namanya? Merobohkan sapinya. Ya, jangan nariknya salah. Nariknya salah nanti diputer buat ngadep ke kiblatnya. Ya. Nah, itu kalau bisa diusahakan sampai menghadap kiblat. Itu hukumnya sunnah. Ibu, tidak bisa Bu, ini salah menirukannya. Sementara kalau diberdiriin lagi, di ini lagi gitu kan ya, takut sapinya kesakitan. Ya, misalnya ada sapi gede, salah narik, terus robohnya tidak menghadap kiblat, mau digeser gak kuat misalnya. Ya. Nah, tapi rata-rata jagal mah udah pinter anak-anak ya. Dia nariknya sudah ada tekniknya supaya bisa menghadap ke kiblat. Ya, kalau tidak bisa tidak masalah ya, karena ini sunnah ya, kalau dikerjakan dapat pahala. Tuh yang pertama. Kemudian anak-anak yang ada di bagian bawah adalah rusuk kirinya. Jadi yang ada di bagian bawah yang nempel di tanah itu adalah rusuk kirinya.
Kalau ayam tidak nempel di bawah, tidak nempel di tanah, tetapi yang ada di bagian bawah adalah rusuk kirinya. Jadi nanti megangnya gampang. Tangan kiri pegang kepalanya, tangan kanan pegang pisaunya atau goloknya. Ditekan nanti. Kalau rusuk kiri tidak ada di bagian bawah, susah anak-anak megangnya. Ya, jadi kepala dipegang pakai tangan kiri, pisaunya pakai tangan kanan. Nah, itu bisa tuh. Itu ya. Kemudian dibacakan sholawat. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu paling pendeknya. Kemudian menggunakan alat yang tajam. Itu sunnah itu. Hati-hati tapi ya, kalau kamu itu menajamkan alat sembelihan, jangan di depan hewan yang akan disembelih. Ya, jangan misalnya lihat nih. Yo lihat pisaunya udah saya asah gitu kan ya. Jangan anak-anak ya. Sapi sama binatang itu karena kita gak ngerti aja ya omongannya. Sebenarnya ada rasa-rasa itu termasuk tidak membuat senang hewan yang akan kita sembelih. Jangan mengasah di depan hewannya. Nabi dulu pernah marah ketika ada sahabat yang mau nyembelih terus ngasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Dimarahin sama Nabi. Jangan begitu. Enggak marah sih Nabi. Maksudnya dilarang. Jangan. Enggak boleh gitu. Ya. Kemudian dipotong di pangkal leher, tadi sudah dipotong uratnya. Kalau kerongkongan sama tenggorokan itu wajib. Yang sunnah adalah nadi kanan dan nadi kiri. Ya, nah, sampai di sini ada yang mau bertanya sunnah-sunnahnya? Nggak ada. Ya, Ibu lanjutkan pada hal yang makruh. Kamu tahu makruh kan? Makruh itu anak-anak dikerjakan tidak apa-apa, tapi kita itu tidak dapat pahala. Ya, berarti harus dihindari. Bu, kalau melakukan hal yang makruh nanti hewannya bisa dimakan? Bisa. Ibu ulangi nih, jangan tidur, nanti nanya lagi. Karena ini nanti pada waktu praktek banyak yang makruh kamu. Nanti Ibu kasih tahu kamu prakteknya ya. Nah, makruh itu artinya kalau dikerjakan itu anak-anak tidak dosa. Tapi kamu tidak dapat pahala. Ya, berarti kalau ketika nyembelih kamu melakukan hal yang makruh, binatangnya boleh dimakan apa tidak? Boleh ya. Jadi jangan nanya lagi. Apa yang makruh itu? Yang pertama yang sering terjadi pada waktu praktek adalah sampai putus lehernya. Kepalanya putus. Saking ininya ada yang begini. Sudah belum? Sudah. Terus. Ternyata putus ya. Ada yang saking tajamnya anak-anak, ayamnya kecil. Pisaunya tajam gede. Baru satu shot itu langsung putus. Ada yang seperti itu. Jadi hati-hati ya. Caranya itu anak-anak kalau mau inian, kalau misalnya nanti prakteknya kamu berupa ayam, itu ayam dipegang sininya dulu lehernya. Nah, di leher itu ada tulang begini-begini anak. Nah, kamu harus motong di sini biar gampang. Ya, kalau kamu motong kena ke tulang itu susah ya. Nah, terus agak dicabut dulu bulunya yang di leher ini, karena kalau kamu pisaunya kena ke bulu, sementara bulu ayam itu kan ada kayak lidinya kan ya, nah itu susah. Jadi di bagian leher ini ada dicabut dulu, yang mau kita potong itu dicabut dulu dikit, jangan semuanya. Jangan dibotakin, dipotong. Nanti disiapkan di sini. Ya itu. Nah, itu insya Allah gampang ya. Jadi satu, jangan sampai putus. Yang kedua, jangan menggunakan alat sembelihan yang tumpul. Karena kalau tumpul itu anak-anak lama itu putusnya. Sementara ayamnya sudah kuat itu menyiksa. Ya, menyiksa. Kemudian yang ketiga, menguliti sebelum tuntas keluar semua nafasnya. Jadi kalau ayam itu kan kecil, paling cuman berapa menit
insya Allah sudah selesai. Jadi kalau masih menggelepar-gelepar itu anak-anak itu jangan dimasukin ke mana, ke air hangat itu ya. Biarkan mati sempurna dulu. Termasuk juga kalau sapi itu ditunggu agak lama anak. Jangan wah buru-buru nih soalnya biar cepat dibagi nih kurbannya gitu misalnya ya. Kemudian langsung dikulitin, jangan. Sampai keluar dulu ho gitu biasanya bunyinya. Ya itu berarti masih ada nafasnya keluar. Darah keluar, nafas keluar. Tunggu sampai mati sempurna baru dikulitin. Ya. Jadi jangan langsung dikulitin, itu hukumnya makruh. Kemudian apalagi yang inian yang makruh, sebelum disembelih dipukul-pukul dulu, disisa dulu, itu hukumnya makruh ya. Jadi kalau kalian jadi tim jagal yang laki-laki misalnya suatu saat sudah bersosialisasi jadi ketua takmir atau apa ikutan, itu hati-hati, rembukan dulu sama teman-temannya. Ini kamu mau narik ke arah mana nih tambangnya? Kamu kemana? Supaya jangan sampai sapinya dirobohkan salah gitu kan ya. Ada anak-anak pernah satu ketika ya di MTS 30 pas waktu mau kurban anak-anak ininya tali tambang yang mengikat lehernya karena sudah ditarik nggak bisa itu seperti kecekek matanya sampai begini. Nah itu tidak boleh, makruh tapi ya bukan jadi haram nanti, makruh. Jadi hati-hati ya supaya banyak pahalanya, menyembelih tapi dapat pahala gitu kan enak ya. Pakai teknik biasanya. Ya, siapa yang mau tanya sampai di hal yang memakruhkan ini? Udah pintar semua ya. Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu mau menjelaskan cara menyembelih ya. Cara menyembelih ini yang terakhir sudah. Habis ini selesai. Ya. Jangan left dulu. Ini tadi sudah 60 berapa tuh? 62. Kok ini sekarang tinggal 59. Kemana nih anak-anak? Belum selesai. Ya, cara menyembelih itu ada dua anak-anak. Ya, cara menyembelih itu ada dua. Ya, yang pertama secara tradisional, yang kedua secara mekanik. Mekanik itu artinya pakai mesin. Kalau secara tradisional ya seperti yang kita pernah lihat, kalau misalnya kita pergi ke pasar beli ayam kampung itu kan baru disembelih seperti itu pakai pisau ya. Atau ketika kurban kita melihat tuh itu secara tradisional namanya. Nah, secara tradisional itu juga itu ada dua macam. Dua macam itu apa, Bu? Yang pertama untuk hewan yang jinak, ya, yang bisa kita kendalikan. Yang kedua adalah hewan yang liar. Nah, kalau jinak tidak usah dibahas lagi ya, seperti yang Ibu bilang tadi ya, dibaringkan bagian rusuk kirinya ada di bagian bawah, dihadapkan ke kiblat, dipotong pangkal lehernya. Udah. Kalau hewannya gede, dibikinkan lubang dulu karena nanti keluar darahnya agak banyak buat nampung darahnya. Karena ingat, darah itu najis, supaya enggak kemana-mana, supaya tidak menyebar najisnya, dikubur nanti. Ya, jangan ditaruh di ember terus kasih ke orang dimasak, tidak boleh, haram. Ya, itu. Nah, tetapi anak-anak kalau hewannya liar, ya, untuk jinak udah ngerti kan? Karena kan sudah pernah kalian lihat ya. Kalau liar anak-anak, liar itu bukan berarti liar-liar ini. Kalau sapi misalnya mau disembelih, ternyata lepas, talinya lepas, terus dia kemana-mana, lari ke dalam rumah, ke ini. Nah, itu sudah termasuk kategori liar. Jadi ketika sudah tidak bisa dikendalikan, kata Nabi itu dia sudah punya sifat liar. Nah, kalau liar itu anak-anak, kamu misalnya khawatir tidak bisa mengendalikan lagi, wah bahaya nih misalnya, contoh, ya ada sapi nih mau dikorbankan, kan biasanya dekat rumah penduduk, dekat musola, tapi di dekat musolanya ada rumah, ya ternyata anak-anak ucul, lari, sapinya lepas, ya dikejar tambah lari, misalnya masuk ke rumah orang, nyeruduk. Kebetulan rumah orangnya misalnya ada berapa lantai? 3 lantai gitu kan ya. Misalnya naik ke lantai 2, aduh dikejar, gak bisa lagi. Terus ternyata sapinya ketemu lagi dengan tangga, naik ke lantai 3. Sampai di ujung tangga sapinya mau lompat. Ini anak-anak, daripada nanti sapinya lompat terus jatuh dari lantai 3,
kemungkinan kan kalau jatuh dari lantai 3 nanti sapinya gegar otak kan. Atau bahkan bisa langsung mati kan. Nah, takutnya mati bukan karena disembelih, takutnya jadi bangkai, maka harus diambil tindakan. Apa caranya? Kamu ambil pisau atau golok lah ya kalau sapi ya. Ya, ketika melemparkan pisaunya kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kena ke bagian mana saja, ya, kena ke bagian mana saja, yang penting melukai itu sapi. Kalau misalnya langsung terbunuh, sapi itu langsung mati, boleh dimakan. Itu cara menyembelih binatang yang liar. Kena ke bagian mana saja, Bu? Bukan leher, Bu. Iya, betul. Termasuk misalnya ada sapi lari masuk ke dalam sumur misalnya. Ya, ada sumur tidak ditutup, masuk ke dalam sumur. Waduh, gimana ini gitu kan ya. Narik sapinya daripada nanti sapinya mati tenggelam, kamu lampar aja golok Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau matinya masih bisa dimakan. Tapi kalau keburu sapinya lompat dari lantai 3 ke bawah, begitu dilihat di bawah ternyata sapinya sudah tergeletak mati, tidak ada tanda-tanda kehidupan, walaupun harganya berapa puluh juta juga udah bangkai, tidak bisa dimakan. Oke. Nah, sekarang Ibu terangkan kalau cara mekanik. Nah, kalau mekanik ini kamu bisa searching di YouTube, searching penyembelihan ayam mekanik. Contohnya misalnya yang sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan, apa tuh namanya, nugget-nuggetan tuh anak ya. Itu anak-anak ayamnya tidak disembelih secara tradisional, ya. Caranya bagaimana, Bu? Jadi ayam dimasukkan ke dalam satu ruangan, kemudian disemprotin sama zat yang bikin teler. Nah, di sini harus hati-hati. Zat yang disemprotkan itu dosisnya harus diperhitungkan. Jangan sampai mematikan. Ya, dosisnya harus hanya sampai bikin teler doang supaya tidak supaya tidak meronta-ronta saja. Ya, kenapa? Karena kalau mati gara-gara semprot zat itu, hukumnya bangkai semuanya. Tidak bisa dimakan. Ya. Nah, tapi kalau penyemprotannya sudah benar, hanya teler doang, nanti digantung tuh ayamnya, anak digantung. Nah, habis itu dipencet. Ketika mencet, kan mesinnya jalan tuh, ya, ayamnya dijalankan, terus kena ke pisau yang sudah disiapkan, itu baca Bismillahirrahmanirrahim, pencet. Itu kalau ayam. Nanti kamu searching aja, ya, penyembelihan ayam secara mekanik. Kamu lihat, oh ini maksudnya, gitu kan ya. Jadi pokoknya ketika mencet tombolnya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah kemudian kalau sapi, Bu, kalau sapi itu dimasukkan ke dalam kotak, ya, kemudian dibalik dus gitu sapinya, kotaknya itu, ya, jadi miring sapinya, kemudian dipencet Bismillahirrahmanirrahim, pisaunya ini sendiri secara mekanik. Ya, nanti anak-anak kalau kalian itu haji dan umroh, ya, mudah-mudahan kalian pergi haji semuanya, ya, sama Allah diundang, kamu itu nanti akan ketemu dengan sesuatu yang ajaib itu, ya, kalau di Arab itu anak-anak. Itu anak-anak, ya, kalau nyembelih di Arab itu kalau bangsanya cuman kambing, itu udah usah ditidurkan, yang nyembelih itu cuma satu orang anak-anak. Dipegang kambingnya nurut banget itu. Dipegang Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Nggak tahu tuh pakai doa apa itu, ya. Nggak ada ceritanya apa motong kambingnya itu bukan berapa orang itu, enggak, satu orang itu langsung dia pegang sendiri, dia sembelih sendiri. Ya, nah itu. Dan ingat, kalau kata tukang ayam itu anak-anak, ya, Ibu nanya, ada tukang ayam di pasar muncul itu, Bu, berapa gesekan yang bisa putus? Kalau saya paling banyak 3, Bu. Jadi tajamnya pisau tukang ayam itu 3 gesekan sret itu sudah bisa memutus 4. Tenggorokan, kerongkongan, nadi kanan dan nadi kiri katanya. Nah, berarti harus pakai tenaga ketika menggeseknya. Jangan kamu cuma gesek-gesek begini, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Nana? Semakin tinggal sedikit nih pesertanya nih. Waduh, kehilangan murid nih burung sin. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu jelaskan tugasnya, ya.
Oke, anak-anak, tugas kalian itu adalah praktek menyembelih. Yang disembelih apa? Yang disembelih itu hewan kecil. Hewan kecil itu apa? Boleh ayam, boleh bebek, ya. Burung terlalu kecil jangan, ya. Kalau burung terlalu kecil, ya. Bagaimana Bu caranya? Kalian boleh sendiri, boleh berkelompok. Kalau sendiri berarti kamu berkelompok sama ayah atau ibu kamu. Tapi ingat, kamu harus ambil peran. Jangan kamu, Bu saya bagian videoin aja, nggak boleh. Ya, kamu boleh kamu motongnya, boleh kamu megangnya kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki harus motong. Jangan ayahnya yang motong. Ya, nanti ayahnya yang dapat nilai. Ya, Bu, kalau misalnya mau berkelompok maksimal berapa? Maksimal kalau ada laki-lakinya, perhatikan jangan nanya lagi. Kalau ada laki-lakinya maksimal 3. Ya, jadi yang laki-laki motong, satu orang lagi megangin sayap sama kaki, yang satunya videoin, pegang videonya. Ya, cukup 3. Tetapi kalau perempuan semuanya satu kelompok nih yang mau nyembelih perempuan nih, ya, boleh 4. Boleh 4 orang. Kalau perempuan semuanya. Ya, karena kalau perempuan itu kan ini kan pegang kepala sama pisau, satunya pegang sayap, satunya pegang kaki, itu juga kadang-kadang dilepas. Ya, jangan dilepas, kasihan sama yang nyembelih. Ya, jadi kalau perempuan semua boleh 4. Dan kelompoknya boleh lintas kelas. Kenapa? Karena lagi pandemi, ya. Kan Ibu tidak tahu siapa yang dekat sama kamu di rumahnya, ya. Dan waktunya anak-anak tidak buru-buru, ya. Kalau lagi PPKM jangan maksain, ya. Ibu tunggu nanti sampai mau rapotan, ya. Mudah-mudahan cepat PPKM-nya selesai supaya kita bisa beraktivitas normal kembali. Hati-hati sebelum videoin, kamu cek dulu kalau kamu ngerekamnya seperti ini, hasilnya miring apa enggak gitu kan ya. Kadang-kadang ada video yang miring, ya elah ibu disuruh miring nontonnya ya. Dan pastikan kelihatan anak-anak, jangan kelihatan ayamnya doang. Siapa yang motong nggak kelihatan itu, ibu gimana nih Burumzil nih gitu kan ya. Jadi videonya yang kelihatan kelompoknya ya. Kemudian anak-anak kalau kalian itu tidak bisa menyetorkannya dalam bentuk WA, ya video lewat WA, kamu itu boleh share dengan drive, simpan dulu di drive, kemudian linknya kirim ke Burumzil di grup aja, kirimnya ke grup dan dibuka aksesnya. Jangan kamu kirim link drive tapi aksesnya nggak dibuka, ibu nggak bisa nonton nanti, nggak bisa menilai. Atau kalau kalian punya channel YouTube, boleh diupload di YouTube, nanti ibu kirim linknya juga. Tapi jangan dihapus ya, tunggu ibu sampai selesai. Ada dulu anak-anak kirim link YouTube, ternyata videonya udah dihapus. Jangan seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, berarti yang di store apanya Bu? Hanya videonya. Tapi ingat, ya, habis disembelih kamu harus masak anak-anak. Jangan sampai mubazir, jangan dibuang. Dulu kalau masih tetap muka, ibu suruh bawa ke sekolah buat dimakan. Ya, ibu saya tidak mau ya masak bagi ke Burumzil, nanti ibu mau. Tapi syaratnya kamu benar, tapi ya nyembelihnya ya. Jangan teriak-teriak supaya tidak lupa baca bismillahnya. Bismillahnya yang kedengeran Burumzil. Ya, ibu kadang-kadang ragu-ragu itu, ibu dibagi satu potong. Terus ibu lihat videonya, hah? Kamu baca bismillah enggak? Baca Bu, mana kok enggak kedengaran? Baca Bu, pokoknya baca. Ibu ragu-ragu anak-anak ya. Jadi jangan bikin ibu ragu-ragu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak berarti kita sudah selesai pelajaran subbab pertama, yaitu tentang penyembelihan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya, nanti anak-anak walaupun ibu tutup, kamu jangan live dulu ya. Ini ada 58 ibu tandai ini. Jangan keluar ya. Ibu tutup dulu, nanti kita foto masalahnya ya. Ya, yuk ibu tutup dulu ya sampai di sini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo dibuka. Tuh. Jangan keluar, belum foto. Ih, ya, Ibu tadi bilang ini 5 orang udah keluar nih. Tinggal 53. Nggak dengerin sih. Yo, buruan. Rati, Mutiara. Oh. Oke, Rati. Dibuka videonya, Rati. Laptop saya kameranya lemot Bu sebentar. Ya udah. Anak-anak nanti seperti biasa ya, Ibu sebutin namanya, Ibu bilang left baru boleh left. Kalau Ibu belum bilang boleh left, walaupun kamu sudah Ibu sebutin namanya, jangan left dulu ya. Karena ini bukan Zoom, bergerak nanti anak-anak videonya, fotonya ya, berubah ya. Oke. 1, 2, 3. Tahan. Ya, Huri, Demi, Raka, Nada, Kaidir, Tabina, Lintang, Anissa Frila, Marsha, Sahla, Hairunisa, Herinta, Kia, Salsabila, Alivia, Deril, Atik, Oriza, Gendis, Mutiara, boleh left. Makasih Bu. Sama-sama. Ya, sama-sama. Ayo, kloter berikutnya. Yuk. Ayo, masih 5 orang belum buka. Ini Ayo. kamera saya nggak bisa. Belum. Kamera saya lagi error. Ya udah. Sebentar. Ya udah, kamu berarti terakhir. Yuk, Namira. Oh, Namira tidur nih. Oke. Ayo, Namira ditunggu. 5 yang lainnya itu kayaknya tidur ini. Aduh. Ayo Ibu tunggu ya. Ya udah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk ngadep semua. Arifah kamu kurang kesinian. Ya, kurang. Oke. Ya, tunggu dulu. Nah, tadi Namira udah. Namira. Ya udah tahan ya. 1, 2, 3. Oke anak-anak, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu saya izin keluar ya Bu, soalnya kamera saya tadi nggak bisa. Iya, udah. Terima kasih Bu. Yuk sama-sama. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Makasih anak-anak ya.